adalah yang akan saya sampaikan adalah mengenai sinergi penanggulangan penyakit menular antara Fasiankes dan Dinas Kesehatan. Triple burden ini tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa selain penyakit tidak menular yang cenderung meningkat seperti hipertensi, kemudian stroke, juga banyak penyakit menular yang belum teratasi, belum lagi adanya pinere atau penyakit infeksi emerging dan re-emerging. Contohnya seperti flu burung, SARS, kemudian juga ada ancaman pandemi influenza. Di atas 3 itu ada juga masih beberapa penyakit yang kita sebut sebagai terabaikan atau neglected disease. Yang pertama kami sampaikan adalah mengenai HIV/AIDS. HIV/AIDS ini prevalensinya, disparitasnya berbeda-beda untuk di seluruh Indonesia. Yang paling tinggi adalah Papua. Di sana 1,36 hingga 2,41 dan untuk di estimasi people linked with HIV/AIDS, di sini ada data mengenai angkanya berdasarkan provinsi. Untuk Kalimantan Tengah kita lihat bahwa prevalensinya berkisar antara 0,15 hingga 0,33. Tadi setelah besaran masalahnya kita ketahui, maka target atau indikatornya bisa dibaca pada tabel yang seperti ini. Jadi targetnya dibuat berbeda-beda antara tahun 2010 sampai 2014 sesuai dengan RPJMN kita saat ini. Nah, ini adalah jumlah kasus HIV dan AIDS berdasarkan tahun dari 2005 hingga 2011. Untuk tahun 2010 dan 2011 ini hasilnya hampir sama, sekitar 21.000 kasus. Yang meninggal ada 4.162. Kumulatif kasus AIDS menurut kelompok umur terutama menonjol pada umur 20 sampai 29 dan 30 sampai 39. Kalau menurut jenis kelamin dominan adalah laki-laki, perempuan mana ada 1% yang kita tidak teridentifikasi. Ini adalah 10 provinsi dengan jumlah kumulatif kasus terbanyak. Ya, pertama Jakarta, Papua, walaupun persentasenya tinggi, tetapi karena jumlah penduduknya sedikit masih kalah dibanding Jakarta. Kalimantan Tengah ada, Kalimantan Tengah belum, Kalimantan Barat ada. Kumulatif kasus HIV menurut kelompok umur risiko ini bukan kelompok umur, mohon maaf. Jadi mayoritas adalah heteroseksual, kemudian disusul oleh mereka yang menggunakan jalur suntik. Kemudian ini laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, ada ibu dan anak, ada karena produk darah, kemudian tidak tahu 3,3%. CFR-nya cenderung membaik dari tahun ke tahun. Untuk strategi inovatif pengendalian HIV/AIDS yang pertama adalah harus ada Pokja AIDS, kemudian penguatan kapasitas manajemen di semua tingkat, kemudian penguatan logistik terutama untuk obatnya, juga informasi dan surveillance. Kemudian yang baru dari tahun 2009-2010 adalah kolaborasi TB dan HIV. Kemudian ini adalah pintu gerbang untuk memperoleh kasus, yaitu layanan konseling, diagnosis dan pengobatan. Kemudian juga yang terakhir penguatan PITC atau Provider Initiative Testing and Counseling. Untuk layanan terkait HIV/AIDS di Indonesia, ada yang disebut sebagai KTS, yaitu konseling dan testing secara sukarela, dan ada yang diprakarsai oleh Dinas Kesehatan. Dua ini yang harus dikembangkan di tempat Bapak Ibu sekalian. Saat ini terdapat 277 layanan yang aktif tersebar di seluruh Indonesia dengan melakukan pengobatan ARV. Untuk obat ini kebijakannya semua disubsidi oleh pemerintah. Untuk layanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau PPIA, ini terintegrasi dengan KIA bekerja sama dengan Direktorat Anak. Kegiatannya ada 4 program, bisa
Kemudian juga ada bentuk produk yang bersifat layanan jarum dan alat steril. Ada program terapi rumatan metadon. Di sini metadon yang digunakan adalah subsidi pemerintah. Tujuannya adalah menurunkan penggunaan jarum suntik. Kemudian ada layanan infeksi menular seksual. Layanan ini bersifat komprehensif dan biasanya memang harus berdekatan dengan lokalisasi. Sekarang kita masuk ke tuberkulosis. Tuberkulosis besarnya beban masalah membuatnya harus memperkuat kapasitas dan jejaring. Terutama di rumah sakit adalah pelayanan dosnya. Kemudian fokus pada pelayanan TB-MDR dan TB-HIV, mengembangkan ASTS atau IP, dan peningkatan peran serta masyarakat. Indonesia adalah negara keempat untuk kasus TB di seluruh dunia. Di Indonesia sekitar 5,5%. Kalau dilihat dari penemuan kasusnya, cukup baik. Tadi adalah target yang kita cantumkan di semuanya manual aja. Manual sampai yang TB kan. Yang kadang banyak lokasi. Singapura sekali itu. Ya. Ini ada yang kalau untuk secara nasional kami menggunakan case detection rate dan success rate. Tetapi kalau WHO mereka punya perhitungannya sendiri menggunakan potensi. Angkanya memang menjadi berbeda. Tetapi tetap saat ini kita gunakan yang secara nasional grafik yang sebelumnya. Slide. Ini adalah indikator MDG. Kalau kita lihat dari ada berbagai macam indikator, angka kejadian, prevalensi, tingkat kematian, proporsi jumlah kasus yang terdeteksi dalam program DOTS, dan proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh. Tiga sudah menunjukkan bahwa tercapai dengan indikatornya. Dua, trennya menyebutkan bahwa akan tercapai. Untuk Fasiankes DOTS, untuk rumah sakit pemerintah cakupannya masih rendah, 59,1%. Kemudian mayoritas Fasiankes yang didatangi pasien TB untuk berobat umumnya adalah puskesmas dengan rumah sakit pemerintah. Kalau kita lihat kontribusi rumah sakit dalam penemuan kasus TB BTA positif yang warna merah masih sedikit ya, masih kecil. Kemudian mengenai kasus TB-MDR di Indonesia, ini adalah angka yang kami miliki saat ini bahwa persentasenya sekitar 1,8%. Dari 1,8 itu yang diberi retreatment sekitar 17%. Manajemen pasien TB-MDR ini baru ada 6 rumah sakit rujukan di 5 provinsi, tercatat sampai April 2012. Kemudian untuk diagnosis atau ketersediaan labnya ada 5 laboratorium rujukan. Bias kami menggunakan izin ekspor. Saat ini juga ada satu alat lagi yang dikembangkan di Rumah Sakit Persahabatan dan di Surabaya dengan Heinfest. Dan untuk surveillance-nya kami mengembangkan ATP Manager atau sistem pelaporan yang berbasis web. Baru minggu lalu di launching. Targetnya
Juni tahun depan bahwa sistem ini sudah settle. Ini adalah target pelayanan SDR baru ada di yang merah ini untuk 2011, 2012 pengembangannya ada yang di warna merah marun. Kalimantan Tengah ada di tahun 2015 ya. Kalimantan Barat 2014. Strategi nasional pengendalian TB yang disebutkan begini ada pengendalian DOS dan sebagainya. Sekarang kita lihat ke penyakit yang nomor 3 untuk flu burung di Indonesia. Flu burung di dunia kasus kita adalah yang paling tinggi masih dari 188 kasus yang meninggal 156. Lebih dari 10%. 2012 ini kita sudah punya 5 kasus padahal baru sampai dengan data bulan April. Jadi semoga tidak melampaui data pada tahun 2011. Untuk Kalimantan dari kasus flu burung kelihatannya belum ada, Kalimantan masih aman. Onset sampai dengan ditegakkan diagnosis suspek masih terjadi kelambatan, umumnya masih di atas 5 hari. Dan ini berpengaruh terhadap pemberian Tamiflu-nya. Selain penyakit flu burung, untuk infeksi saluran pernapasan akut yang menjadi masalah adalah pneumonia pada balita. Jadi kalau dilihat angka kematian balita itu terutama karena diare dan pneumonia. Diare masih lebih mudah dikenali dibandingkan dengan pneumonia. Jangankan ibunya, tenaga kesehatan tidak terlatih pun sulit mengenali pneumonia pada tahap awal. Ini data Riskesdas juga menyebutkan bahwa pneumonia 13,2%, diare 17,2%. Tetapi survei ini dilakukan di rumah tangga, yang tentunya respondennya ibu-ibu atau pengasuh balita lebih mengenali gejala diare daripada pneumonia. Kemudian mengenai influenza A, H1N1 adalah penyebab pandemi pada tahun 2009. Saat ini diperlakukan sebagai influenza musiman. Surveillance ketatnya dihentikan pada September 2009, lebih cepat dari pengumuman WHO. Kemudian untuk kusta, Indonesia ada di negara nomor 3 setelah India dan Brasil yang menemukan kasus-kasus baru. Dari tahun 1970, saat itu masih menggunakan Dapson, saat ini kita masuk di eliminasi. Kita ingin agar kasusnya bisa hilang. Mungkin ini nanti Dr. Nasir akan bisa detail menyampaikannya. Kalimantan kuning, yang kuning artinya low burden, CDR-nya di bawah 10 per 100.000 atau kasus barunya di bawah 1.000. Untuk tahun 90 hingga 2011 ini, tren kasus baru dengan cacat tingkat 2 dan kumulatifnya splitnya cukup kelihatan jelas. Di tingkat global, untuk tahun 2015, angka cacat tingkat 2-nya per 100.000 penduduk ditargetkan turun 35% dibanding 2010. Mana nggak usah jadi gagal. Untuk kusta, terutama adalah upaya preventif, kemudian kemarin dikembangkan di daerah Bangkalan adanya kemoprofilaksis bagi kontak penderita. Yang pertama di dunia. Kemudian juga sama sepertinya ada promotif, penyuluhan tanda dini kusta, kuratif dan rehabilitatif. Biasanya kalau kita rekrut ibu-ibu kader, kemudian kita beritahu tentang tanda dini kusta, mereka diminta mencari dalam waktu 2 minggu biasanya ketemu itu kasus-kasus baru. Ini adalah komitmen organisasi profesi kesehatan di dalam pengendalian kusta, menjadi dasar hukum yang cukup
untuk membantu kita dalam kegiatan pengendalian kita. Prambusia, jadi di seluruh dunia itu hanya 2 negara yang punya kasus prambusia, Indonesia dengan Timor Timur. Ada komitmen global tentang untuk eradikasi prambusia. Jadi eradikasi itu harus ada 0 kasus selama 3 tahun berturut-turut. Setelah itu baru dilakukan survei serologi pada anak di bawah 5 tahun. Kemudian kita masukkan ke malaria. Malaria ada 2 indikator dengan API dan AMI. Nah, ini sudah dikonversi bahwa indikatornya angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk. Kalau targetnya di bawah 1 secara nasional sesuai MDG. Kemudian baseline data tahun 90 waktu ditetapkannya MDG itu 4,68 dan capaiannya sekarang 1,7. Rasanya trennya juga menjanjikan bahwa kita bisa mencapainya. Ini adalah peta endemisitas malaria di Indonesia. Kalimantan dominan yang Kalimantan dominan untuk warna kuning yang MCI atau artinya 1 sampai 5. Kegiatan pengendalian malaria di Indonesia ini 2010 ada di DKI Jakarta, Bali, dan Batam. Bisa dibaca sendiri. Kalimantan dan Sulawesi. Eliminasi target pada tahun 2020 masih cukup waktu. Sekarang mengenai diare. Diare untuk semua umur. Angka kesakitannya seperti yang disebutkan. CFR-nya pada tahun 2011 ini cukup baik. Untuk balita, tata laksana diarenya masih menggunakan 5K, jadi tetap menggunakan oralin yang tipe baru, osmolaritas rendah, diberikan zinc 10 hari, kemudian ini yang katanya ketersediaannya di kabupaten kota agak sulit. ASI dan makanan sesuai umur, antibiotikanya harus selektif, kemudian juga mendidik ibu atau pengasuhnya. Kemudian difteri, ini beberapa KLB terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di Jawa Timur, kalau tidak salah, di semua kabupaten kotanya ada KLB difteri. Bisa dilihat angka global, angka searo mengenai situasi difteri. Peta sebaran kasusnya kelihatan dominan di sini memang di Jawa Timur. Ada lonjakan kasus pada tahun 2005 meskipun cakupan imunisasinya dilaporkan cukup baik. Untuk demam berdarah, trennya 2011 kemarin menurun. Tren setiap bulannya. Kemudian untuk rabies, di sini sayangnya tidak ada data untuk Kalimantan. Untuk sistosomiasis lebih menjadi masalah di daerah Danau Lindu dan Kabupaten Poso. Filariasis di Kalimantan juga ternyata merah. Ini adalah yang ditekankan oleh Pak Direktur kemarin untuk disampaikan bahwa yang dasar atau puskesmas punya peran besar di promosi dan prevensi, sedangkan rumah sakit meskipun juga harus menitik beratkan pada kuratif dan rehabilitatif, tetapi jangan melupakan peran promotif dan preventifnya. Ini yang tidak boleh dilupakan. Nah, ini adalah contoh bagaimana suatu jejaring dari promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif dikembangkan dalam pengendalian penyakit menular. Dalam hal ini contohnya adalah HIV/AIDS dan infeksi menular seksual.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dia. Sekarang Pak Nasir dua topik, tapi akan dijadikan satu, mudah-mudahan setengah jam juga selesai. Tapi kalau enggak kita bisa minta karena memang ini dua session, kita satu masalah deteksi ini penanggulangan rujukan HIV/AIDS dan penanggulangan rujukan kusta dan perampus yang ada terima kasih waktu dan saya persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Saya kira moderator berlaku tidak adil. Saya diundang untuk dua topik, diberi 30 menit. Kalau seperti itu tidak masalah.